Saya adalah mahasiswi Pasca Sarjana Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, baik, di sini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dunia pendidikan. Sebenarnya generasi muda itu mau dibawa kemana sih, dan dunia pendidikan itu seperti apa? Di sini kita sudah menghadirkan salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Fathul Ilma yang sudah berada di bidang pendidikan selama kurang lebih 14 tahun. Benar ya, Bu? Kegiatan sehari-hari Ibu itu sebagai pendidik itu seperti apa sih? Oke, terima kasih Mbak Emma. Pagi pukul 6.30 saya sudah berangkat sebab memang sudah kontrak kerja ya sebagai guru yang sudah sertifikasi. Nantinya pulang pukul 2 itu baru boleh pulang. Setelah itu istirahat sebentar, makan, sholat, kemudian berangkat lagi untuk ngajar TPQ, madrasah diniyah sampai kelas malam nantinya bimbel seperti itu. Wah, sangat padat ya jadwalnya. Oke, selanjutnya sebagai pendidik ini kan pasti banyak menginspirasi Ibu untuk menjadi seorang pendidik itu ya. Apa sih sebenarnya yang menjadikan motivasi atau inspirasi Ibu sebagai pendidik yang kurang lebih sudah 14 tahun? Pasti ada keluh kesahnya, ada perjalanan hidupnya dari susah sampai yang senangnya itu gimana sih? Masya Allah, kalau mengingat itu jadi flashback ya ke masa lalu. Mungkin dari kecil saya tuh sudah didoktrin sama orang tua untuk mencintai dunia pendidikan, terutama dunia pesantren. Nah, sejak lulus MI SD itu saya sudah dimasukkan ke pesantren. Di sana saya digembleng secara fisik dan mental jauh dari orang tua. Nah, mendapatkan pendidikan di pesantren selama kurang lebih 12 tahun itu waktu yang memang begitu lama menurut kami, karena seakan-akan di penjara suci gitu kan. Nah, di sana itu mindset kami itu mencari ilmu itu nggak hanya mencari tok gitu, tapi harus bagaimana usaha kita, riadah kita untuk diamalkan. Nah, waktu itu duduk di bangku SMA, di MA kalau di pondok itu namanya Madrasah Aliyah. Itu ada yang namanya Ustadz Syaifuddin. Beliau itu selain guru, dosen, kemudian mubalik, ustadz, pokoknya beliau itu inspirator kami waktu itu sebagai seorang santri. Nah, ketika ditanya sama teman-teman ini jawabnya pengusaha ini. Nah, saya ini kok insecure jadi apa gitu kan. Nah, bismillah saya karena mengidolakan beliau saya jawab jadi guru Pak gitu. Nah, waktu itu ini tertanam di memori, apa sih guru ini? Terus tanya-tanya, ngapain jadi guru? Sampai ada yang bilang itu gajinya itu nggak bisa buat makan 1 minggu. Hanya saya sowan ke Abah Yai waktu itu ketika mau masuk ke kuliah itu ambil jurusan apa. Kalau ambil jurusan agama itu kan kayaknya double-double gitu kan, dari pesantren ambil jurusan agama. Nah, sudah dibilangin ambil aja jurusan yang mengajar gitu katanya, supaya berkelanjutan pendidikannya. Ternyata Allah takdirkan waktu itu sudah ikut tes di Brawijaya mau ngambil pendidikan SD, akan tetapi di hari kedua itu dosen bilang, kenapa ini kemarin hari pertama kau udah ikut? Karena kendala transport, jadi saya nggak ada kendaraan. Nilainya katanya sudah mencukupi di hari kedua, andaikan hari pertama itu masuk. Nah, nggak apa-apa lah, saya meyakini kegagalan itu kan awal dari keberhasilan. Betul. Nah, singkat cerita, alhamdulillah Allah kirimkan seorang yang sangat luar biasa. Saya ditawarin beasiswa, akan tetapi bikin galau lagi. Tadinya kepengen ke jurusan guru tapi nggak ada biaya. Kemudian ini ada tawaran beasiswa gratis pendidikan agama Islam. Ya udah, ambil aja. Dari 800 peserta yang ikut, saya terseleksi. Di situ diambil 250. Saya peringkat ke-8 dari itu. Alhamdulillah. Dari beasiswa itu berarti itu salah satu perjalanan awal menjadi seperti sekarang ini, guru
ikutan stimulus. Ternyata apapun yang kita inginkan, kita doa pasti Allah kabulkan. Iya. Itu senangnya di situ. Terkait tantangan tadi itu kan tantangan atau dari perjalanan Ibu Fakul Ilma sendiri. Kalau untuk tantangan mendidik generasi muda itu sebenarnya seperti apa sih Bu di kehidupan nyata kita ini kan generasi muda apalagi di era 5.0 ini gitu ya, anak-anak sudah berinteraksi dengan teknologi yang semakin canggih. Sebenarnya kesusahan atau hambatan Ibu sendiri dalam mendidik generasi muda itu seperti apa sih sekarang? Oke, kalau tadi saya menjelaskan perjalanan saya jadi santri, jadi murid, jadi guru. Sekarang saya menjelaskan nih perjalanan saya terjun di menjadi tenaga pendidik. Dulu awal tahun 2008, enak masih anak-anak ini masih jauh kan dari kata teknologi, manut-manut, kemudian apalagi santri yang di pesantren. Terus saya diutus sama Abah Yai itu mengajar di pelosok, yang mana ini namanya MI Al-Ittihad, itu terletak di sebelahnya gereja terbesar se-Asia. Nah, di sana itu banyak sistem kristenisasi. Nah, anak-anak yang saya hadapi waktu itu ada dua kendala. Yang pertama, dari segi perekonomian mereka rendah. Kemudian otomatis kan mindset pemikiran juga rendah, kan dari orang tua yang rendah. Nah, kemudian yang kedua, kendalanya mereka ini sebagian itu berangkat sekolahnya ini semangat, kemudian di 2 hari yang mereka itu kerja gitu. Nah, itu di awal-awal tuh anak-anak masih enak, tapi alhamdulillah saat ini mereka banyak yang jadi orang gitu. Nah, untuk perjalanan yang kedua, masuk di tahun 2015 saya dipindahkan ke Kecamatan Jabung. Nah, di sanalah saya mulai bisa membedakan siswa yang berasal dari daerah pelosok sampai yang kayak semi kota gitu kan. Nah, anak yang pelosok yang tadinya itu kita lihat kayak nggak manut mungkin mindsetnya itu, tapi mereka dari segi ketaatan ke guru, kemudian tawadhu, mengamalkan ilmu tuh, belajar itu mereka kuat. Nah, anak yang di 2 tahun 2015 sudah berbeda karena mereka sudah mengenal gadget. Nah, itu belajarnya kita harus pakai strategi, metode yang lebih lagi. Nah, terutama yang saat ini yang saya hadapi di kecamatan saya sendiri di Pakis, perlu kita tahu ya, bahwasanya mereka ini tidak hanya gadget yang mempengaruhi, tapi lingkungan juga, terutama lingkungan keluarga yang menyukai budaya, membawa labelnya itu katanya budaya, tapi pada kenyataannya di situ ada pesta miras, bahkan ada pesta-pesta yang sampai ke aksi pornografi. Ini tahun ini itu tantangannya seperti itu di desa itu. Seperti itu. Berarti bukan hanya di semi perkotaan saja yang budaya yang bisa mempengaruhi peserta didik, tapi juga di desa sudah semakin merangsaknya ke desa sekarang. Oke, untuk sekarang kita tahu bahwa banyak sekali orang tua itu yang menyerahkan begitu saja. Banyak sekali orang tua yang mencari lembaga pendidikan yang bagus. Sekarang ada yang internasional, ada yang nasional, ada juga bahkan ke pesantrenan yang internasional gitu, boarding school ya kalau kita bilang. Nah, orang tua itu seringkali untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lembaga begitu, mulai dari pendidikannya, mulai dari keagamaannya, atau udah di situ full day ya, kita bilangnya full day. Nah, sudah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab itu kepada guru. Nah, itu menurut pendapat dari Ibu bagaimana? Alhamdulillah di sekolah saya di MI Tarbiyatul Arifin Mendit Kecamatan Pakis itu full day school. Kenapa? Karena dengan adanya full day school itu kita bisa mewadahi anak-anak yang memang di kampung tuh nggak mau mengaji. Jadi ada memang kayak SD itu kan nggak mau full day school ya, itu pulangnya pukul 12. Nah, itu anak-anak katanya kerja kelompok, nggak mengaji, alasan udah. Jadi mereka kayak
pendidikan karakter sama agama ini kurang. Nah, kebetulan di saya ini full day, pulang pembelajaran dari pendidikan MI Madrasah Ibtidaiyah ini itu mereka istirahat sebentar isoma, kemudian pukul 1 mereka pembelajaran TPQ, kemudian program tahfidz, kemudian pukul 2 mereka masuk ke program madrasah diniyah. Itu berlangsung mulai hari Senin sampai Kamis. Alhamdulillah memang sangat terlihat. Jadi walaupun mereka bukan dari anak pesantren, tapi karakter mereka seperti anak pesantren. Nah, Jumat, Sabtu, Ahadnya mereka free supaya dunia anak juga pengen main gitu. Berarti full day school ini menjadi salah satu tantangan buat orang tua juga, mencari lembaga yang bagaimana sebenarnya program dari sekolah itu gitu ya. Ada mungkin yang full day schoolnya seperti sekolah Ibu Faktul 5 tadi, ya ada juga yang benar-benar seperti internasional, kurikulum Cambridge dan nasionalnya dijadikan satu tuh, itu menjadi salah satu tantangan ya untuk orang tua memilih lembaga mana yang diperlukan untuk anaknya. Oke, untuk menjadi seorang guru ini kan Bu pasti ada suka dukanya dalam pendidikan. Ada rasa seneng, ada rasa sedihnya. Itu bagaimana sih perjalanan dari seorang Ibu Faktul ini? Alhamdulillah bukan berarti menceritakan kesedihan ini mengeluh ya. Mungkin menjadikan pengalaman. Kalau rasa sedihnya sih kadang kita iri lihat ibu-ibu yang di rumah-rumah ini bisa membersamai putra-putrinya, kemudian bisa menyiapkan rumah yang pokoknya nyaman lah. Nah, kita sebagai seorang pendidik sekaligus ibu rumah tangga ini dukanya, bukan duka ya, mungkin kita emang harus dipacu bangun malam gitu kan, membersihkan rumah, terus kita juga harus tetap belajar, kemudian bagaimana anak-anak nanti tercover semuanya udah siap makan dan sebagainya. Kemudian di sekolah juga gitu, kita harus menyiapkan bahan-bahan pembelajaran dan sebagainya. Kalau senangnya, alhamdulillah dengan menjadi guru itu kita satu mungkin dari secara harismatik atau kita nggak cantik mungkin dari segi fisik, tapi terasa kayak memancar inner beauty gitu loh. Kenapa? Karena kita kan selalu tersenyum lihat anak-anak, lihat ini. Walaupun anak-anak kayak nangis tuh, kita kayak jadi ternyata kita itu ibu kandung yang kenyataannya punya 2 anak, tapi kita punya anak banyak loh. itu senangnya kayak gitu. Untuk itu tadi untuk suka dukanya nih sebagai pendidik. Lalu sekarang kan kita sudah ini ya banyak bergonta-ganti kurikulum nih. Katanya kalau ganti menteri, ganti presiden pasti bakal ganti kurikulumnya. Ini pasti menjadi tantangan besar untuk pendidik-pendidik di Indonesia gitu. Pasti dari segi administrasinya, proses pembelajarannya pasti berganti. Nah, itu sebenarnya keluh kesah atau tantangan yang menjadi problematik di sekolah itu apa sih Bu tentang kurikulum yang berganti-ganti ini gitu? Oke, jujur ya, dulu sewaktu saya masih awal di perjalanan dunia pendidikan itu marah gitu kan, kenapa ini kurikulum kok gonta-ganti, ini belum paham ganti lagi. Nah, setelah saya mengikuti pendidikan profesi guru PPG Darajat tahun 2021, saya tersadar gitu. Kalau kita udah terjun ngambil dunia pendidikan, ya udah jangan setengah-setengah, kita renang aja di situ. Di situ saya baru menikmati apa sih tujuan pemerintah ganti menteri, ganti kurikulum. Ternyata itu sangat berpengaruh untuk dunia pendidikan yang akan datang gitu kan. Apalagi kita sudah di era Society 5.0 gitu kan. Nah, kalau kita pengennya kayak mager gitu kan, kurikulum yang dulu aja dipahami dulu nggak bisa, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Anak-anak Jepang aja mereka belajar udah seperti itu. Kita yang ada di Indonesia ini, maaf ya saya di desa, jadi itu masih pembelajarannya masih sangat primitif gitu. Buku aja itu kadang nggak ada. Nah, ini saya setuju dengan adanya perkembangan. Nah, mungkin bisa menjadi kayak tantangan yang tidak bisa diterima oleh guru yang memang nggak mau berkembang. Nah, kalau setelah mengikuti PPG itu kita jadi tahu guru itu bukan berhenti belajar, tapi wajib terus belajar beriringan dengan peserta didik.
Waduh, tentang program-program pemerintah yang sekarang kita tahu bahwa ada PPG, ada P3K dan lain sebagainya, itu pasti menjadi pro kontra juga untuk guru-guru honorer atau fresh graduate yang sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya menurut Ibu Fathul Ilma ini pemerintah memberikan resolusi ini, bentuk dari PPG ini sebenarnya efektif atau bagaimana menurut Ibu? Menurut diri saya pribadi, keefektivitasannya ini 85%. Sebab 15%-nya ini pada kenyataannya guru-guru yang sudah PPG tapi jalur yang lama atau di gelombang pertama itu kenyataannya mengajarnya juga masih era-era dulu gitu kan. Jadi cuman dibuat formalitas, mereka sertifikasi, kemudian dapat tunjangan, ya udah gitu aja. Kenapa? Karena masa pendidikan mereka maaf ditempuh hanya 10 hari. Jadi 10 hari saja mereka udah lulus gitu aja. Nah kalau yang sekarang-sekarang ini kan, apalagi yang praja, darjat ini sudah 1 tahun, itu saya sangat setuju sekali. Nah pro kontranya, kalau saya itu sangat setuju ya, mungkin guru-guru yang zaman dulu nggak kuliah itu kan mereka bilang pokoknya kita mengajar, kita mengamalkan beliwaan di mulut ayatan gitu, sampaikan kalau satu ayat itu nggak bisa, karena memang zaman dulu oke lah ibu-ibu itu kan pinter-pinter gitu kan, yang ngajar itu juga tirakat gitu kan. Tapi kalau itu dipakai untuk orang zaman dulu ngajar anak zaman sekarang itu udah nggak bisa lagi. Jadi memang udah kesempatan bagi mahasiswa fresh graduate itu untuk mengamalkan. Makanya pemerintah kenapa ada PPK, ada PPG, prajab, darjat, itu saya setuju. Bukan berarti kita mengalihkan atau menyingkirkan guru lama, bukan. Tapi setidaknya kan beliau-beliau itu sudahlah beri kesempatan gitu kan untuk yang baru-baru, karena yang dihadapin ini siswa-siswa baru. Dan ini menjadi kesempatan untuk anak generasi muda melanjutkan tenaga pendidik yang sudah harusnya istirahat gitu ya. Dan menjadi guru juga kita harus tetap belajar begitu ya, tetap harus mau belajar sampai kapanpun gitu ya. Untuk Ibu Ilma sendiri, resolusi terkait pendidikan ini untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini seperti apa sih yang Ibu inginkan gitu, dari segi pembelajarannya, kurikulumnya, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya? Kalau dari pengalaman pribadi dulu sejak awal masih belia atau belum kawin gitu kan, saya mengikuti apa yang menjadi kebijakan kepala madrasah, guru-guru yang sudah lama di sana itu saya mengikuti. Nah, pada kenyataannya berjalannya waktu saya pindah ke daerah kedua di Kecamatan Jabung. Ini saya melihat fenomena yang agak lain ya, sebab di sana itu yang menjadi kepala madrasah bukan sebab prestasi atau pengalaman, tapi karena usia tua. Nah ini yang menjadi saya berpikir terus ke depan, ini bagaimana kalau lembaga-lembaga yang ada dipimpin hanya karena kita itu menghormati usia dan sebagainya, tapi tidak berkompeten. Nah pikiran saya akhirnya waktu itu setelah saya lulus PPG, saya ngambil kuliah S2. Tujuannya saya bukan apa-apa sih, bukan hanya kualifikasi akademik, kemudian biar saya melengsarkan kepala, itu enggak ada kayak gitu, tapi lebih ke 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kalau bukan saya yang berpikir hari ini menambah ilmu di jenjang strata 2, strata 3 nantinya, bagaimana anak-anak yang S1 ini kan kita nggak ada bedanya kan. Jadi bismillah, apapun yang terjadi, tantangan itu kita lewatin, walaupun itu ada bisikan-bisikan ngapain gaji udah segini masih bismillah, kita berpikirnya ke depan. Seperti itu. Pendidikan itu menjadi peradaban dunia begitu ya. Semakin tinggi tahun ke tahunnya, semakin harus ada yang berkembang dari teknologinya, dari segi pendidikan, karakter anaknya pasti dari zaman ke zaman pasti berbeda sekolah. Oke, selanjutnya seorang guru itu kan Bu pasti mempunyai pola asuh
berbeda-beda untuk mendidik anak didiknya itu tadi, peserta didik gitu ya. Pasti punya pendekatan yang berbeda-beda. Kalau untuk Ibu Ilma sendiri, bagaimana sih pola asuh atau strategi pendekatannya kepada siswa? Karena kan ada pendidik itu yang sudah mahir di bidangnya, sudah berkompeten di bidangnya gitu, tapi pendekatannya dengan anak-anak itu kurang seperti itu. Itu menurut Ibu Ilma sendiri bagaimana sih? Oke, itu memang butuh pengalaman dulu ya untuk bisa mendekati anak-anak serasa anak kandung sendiri. Sebab dulu waktu masih belia, masih perawan gitu kan, kita kan belum tahu rasanya melahirkan, belum tahu rasanya punya anak gitu kan. Nah itu kita nggak, jadi memang apa ya, agak pakai emosi gitu kan, pakai nafsu ketika marah, mereka godain. Kita waktu itu pernah ya pengalaman tuh, waktu itu puasa, kemudian saya belajar itu di belakang karena sekolahnya dindingnya itu dari bambu gitu kan, digedor, kita kaget, malah saya bawa setik itu besar, saya pukulkan gitu. Tapi malam tuh nyesel gitu, ya Allah ini aku gak punya anak. Nah dari pengalaman itu lambat laun sampai saat ini, ya Allah, anak-anak itu andaikan itu aku sendiri yang merasakan dia itu kan marah gitu kan, kayak ke guru tuh juga kayak hilang hormat, jahat kali gitu. Nah alhamdulillah dari situ pendekatan saya ke anak-anak ini berangkat dari pintu rumah saya ke sekolah. Saya niat, ya Allah, saya sudah mengambil amanah untuk menjadi seorang guru. Saya ninggalin anak kandung untuk anak bangsa. Saya niat berangkat ini, niat ta'lim, wa tadzkir, wa tadris, wa ta'dib. Tolong bimbing saya agar bisa jadi guru yang benar-benar digugu dan ditiru gitu. Ketika saya masuk kelas, saya amati wajah-wajah, ya Allah ini anak kandung saya, ini lahir dari saya gitu kan. Kemudian anak-anak ini saya elus, saya yang agak mungkin butuh bimbingan, ya nakal gitu mungkin, itu saya pegang dadanya, saya pegang punggungnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ini doa Nabi Musa ke Fir'aun gitu kan. Tapi anak saya ini bukan Fir'aun, ya Allah, tolong saya mampukan untuk mengambil dan merangkul mereka supaya mereka itu mampu memahami apa yang saya terangkan. Karena saya punya azam, punya tekad, setiap hari ini anak-anakku bisa apa, anak-anak pulang bisa bawa apa, ke depan mereka akan menjadi apa. Saya ingin mengukir dan memasang fondasi-fondasi ini untuk anak-anak saya ke depan, ya Allah, ini investasi dunia akhirat saya. Nah itu pendekatan saya seperti itu. Wah, menjadi motivasi juga untuk generasi-generasi muda selanjutnya ya. Bagaimana menjadi seorang guru bukan hanya tentang fee, bayaran, tapi juga ilmu itu akan dibawa sampai kapanpun gitu ya Bu Ilma. Untuk mencerdaskan generasi muda itu bukan hanya tentang akademiknya saja, tapi juga akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, sopan santunnya, bisa membawakan mereka ke arah yang lebih baik lagi. Itulah tujuan dari belajar, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke. Nah, sekarang saya ingin melihat sih bagaimana pandangan Ibu Ilma terkait pendidikan di Indonesia ini. Baik buruk pendidikan di Indonesia ini seperti apa sih menurut Ibu Ilma sendiri, dan adakah yang harus direvisi atau diberikan masukan terkait pendidikan di Indonesia ini seperti apa? Baik, menurut saya pribadi melihat dari 3 lembaga yang pernah saya jadikan tempat untuk belajar, itu kita bisa merangsek ke lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini. Nah, satu, di dalam sebuah lembaga pendidikan ini kan terdiri dari sarana prasarana satu. Kemudian yang kedua dari SDM pendidiknya, baik tenaga kependidikan maupun pendidiknya. Kemudian yang ketiga ini siswa. Nah, adanya siswa yang hebat itu berasal dari guru yang sangat hebat, dan juga dilahirkan dari sarana prasarana atau lembaga yang memadai juga. Nah, satu yang akan saya kupas, dunia pendidikan di Indonesia ini saya bilang belum merata. Kenapa? Karena saya sendiri merasakan
mulai dari lulus MI sampai ke MA, ingin sekali merasakan dunia pendidikan itu yang mahal gitu kan. Kenapa? Karena memang ada rupa, ada harga gitu kan. Nah kalau kita pendidikannya di sekolah yang biasa ya pendidikannya biasa. Tapi kalau kita lihat teman yang bisa belajar di sekolah-sekolah yang terus itu memang masya Allah hasilnya itu, bahkan siswa lulusan dari sekolah benefit itu lebih pintar dari guru yang ada di sekolah desa gitu kan. Nah itu dulu saya sangat iri sekali. Nah saya inginnya pemerintah itu tidak membeda-bedakan gitu kan. Nah tapi ya memang sulit sih untuk membedakan jenjang-jenjang ini. Di Malang aja contohnya, kalau kita ke desa bangunannya itu maaf sampai ada bangunan sekolah dasar itu kayak kita masuk ke tahun 1945-an. Jadi sekolahnya hampir kayak kumuh cuy. Nah kalau kita ke SD sendiri lah beda jauh kan. Ini kayak kita langit dan bumi gitu. Nah ini kemudian itu dari sarana prasarana. Kemudian yang kedua dari SDM guru. Nah SDM guru ini juga dihasilkan dari dulunya ketika dia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan terutama ketika di perguruan tinggi. Ini pasti ditanyakan kan, ini lulusan mana gitu kan. Jadi ada guru yang model seperti ini, pasti ini dulu lulusannya mana gitu. Nah pentingnya berarti kan kita kembali lagi menyiapkan lembaga pendidikan yang harus mulai dari kurikulum yang utama itu harus visioner. Kita tetap melestarikan pendidikan lama, akan tetapi tidak bolehlah kita itu kolot tanpa memikirkan bagaimana ke depan. Nah tetap kita menyeimbangkan bagaimana tradisi pendidikan lama dan visioner kita ke depan bagaimana. Nah insya Allah jika SDM sarana prasarana yang sudah meliputi kurikulumnya dan sebagainya, insya Allah nanti hasilnya siswanya juga akan hebat seperti itu. Masya Allah. Oke, ternyata ada beberapa yang harus menjadi kritik membangun ya untuk negeri sendiri, khususnya di bagian pendidikan seperti tadi sarana dan prasarananya, tenaga pendidikannya dan lain sebagainya. Itu juga salah satu faktor bagaimana Indonesia bisa menjadi negara pendidikan yang lebih maju lagi. Selanjutnya untuk pesan-pesan nih untuk rekan-rekan sejawat dari Fakul 5 atau sederetan bagaimana rekan-rekan sejawat ini bisa ada di titik ini, sama-sama bisa berusaha untuk menciptakan generasi muda yang berkompeten, generasi muda yang unggul dan yang berakhlakul karimah. Bagaimana sih pesan-pesan dari beliau sendiri untuk teman-teman sejawat? Kesan saya sangat bersyukur sekali kepada Allah takdirkan menjadi seorang guru. Karena dari seorang guru ini kan kita bisa melahirkan berbagai macam orang yang berprofesi apapun, itu juga terlahir dari guru. Nah itu kesan saya. Kemudian pesan saya dimanapun berada, entah itu nanti jadi guru, jadi dosen, kemudian jadi penentu kebijakan di dunia pendidikan atau apalah, itu pesan saya satu: perhatikan dulu diri kita, mental kita harus siap, kita harus visioner dalam berpikir bagaimana nanti dunia pendidikan ini terus berkembang pesat menuju ila akhirih sampai tidak ada batasan waktu gitu kan. Bagaimana nanti kita melahirkan generasi-generasi yang tetap berpegang teguh pada syariat Islam. Kemudian kita pribadi-pribadi guru ini juga harus tetap mengikuti tradisi lama para guru-guru zaman dulu. Kita tetap belajar. Kemudian riadonya ini juga doa untuk peserta didik yang sudah kita anggap anak didik ini. Kenapa? Karena kita harus berpikir bahwasanya anak didik inilah benih-benih tunas-tunas bangsa yang nantinya akan berdiri di garda terdepan untuk masa depan bangsa Indonesia ini lebih maju dan berkembang. Dan perlu diingat lagi bahwasanya seorang guru ini adalah orang yang sangat kaya raya.
baik kaya harta, kaya ilmu, terutama kaya amal. Kenapa? Ketika kita sudah meninggal nanti, ilmu yang kita sampaikan ke anak-anak itu menjadi ladang jariah yang terus mengalir tiada henti. Mungkin kita nanti tidur di dalam kubur, tapi anak kita jadi guru terus. Alhamdulillah, itu yang menjadi motivasi saya, senengnya terjun di dunia pendidikan. Jadi tetaplah terus menjadi seorang guru. Sebab ketika perang di Jepang, ketika lihat korban itu mereka bertanya, tinggal berapa sisa guru. Betapa pentingnya guru di dunia dimanapun sudah. Jadi guru itu is number one, seperti itu. Oke, untuk memajukan sebuah negara, yang paling diukur pertama kali itu adalah pendidikannya. Jadi pendidikan itu bisa membangun generasi-generasi selanjutnya yang akan mengembangkan dan memajukan negara itu sendiri, begitu ya Pak. Untuk pesan-pesan nih, untuk pesan-pesan generasi muda sekarang yang akan meneruskan pendidikan ini atau menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif, yang menginspirasi, itu apa sih pesan-pesannya, boleh dari Pak? Belajar itu tidak mengenal usia. Jadi yang saya tahu dalam hadis Rasulullah itu utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu, dari gendongan sampai liang lahat. Long life education. Jadi tidak mengenal usia. Apalagi yang muda-muda ini, mumpung masih belum disibukkan rumah tangga, belum disibukkan suami dan sebagainya, gali informasi, gali pendidikan, gali ilmu sebanyak mungkin. Saya pun yang sekarang sudah usia 3-4 tahun ini merasa kurang gitu ya. Kenapa? Karena melihat anak-anak didik sekarang itu saya serasa terpanggil gitu loh. Nah, apalagi yang masih muda-muda, jadi bisa belajar mungkin dari teman sebaya, ataupun dari anak-anak yang sekarang. Kita kan bisa merasakan gitu, kira-kira 20 tahun yang akan datang menuju generasi Indonesia emas. Ini apa yang kita lakukan, seperti itu kan. Jadi guru ini tidak harus formal mengajar di lembaga pendidikan, kemudian di perguruan tinggi. Jadi guru ini di mana-mana kita adalah guru, apalagi perempuan. Jadi perempuan itu madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah sekolah yang pertama. Jadi walaupun nggak jadi guru di lembaga pendidikan yang formal, kita akan tetap menjadi seorang guru untuk putra-putri kita. Jadi siapkan, mumpung masih muda, masih banyak waktu, masih belum ada kesibukan-kesibukan seperti itu. Wow, narasumber kita kali ini sepertinya sangat profesional di bidangnya, sangat sudah terlatih, kurang lebih 14 tahun mengajar. Itu pasti sudah banyak perjalanan yang dihadapi, begitu ya Ibu Irma. Dan pasti banyak ya orang tua atau anak-anak generasi sekarang itu gak mau jadi guru gitu. Saya tidak berkompeten untuk mengajar begitu. Saya tidak kreatif dan lain sebagainya. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi faktor itu begitu? Kenapa kalau misalnya dari generasi muda sendiri tidak mau menjadi guru, lalu bagaimana kita ke depannya? Bagaimana kita, karena jurusan katanya yang paling minim atau yang paling tidak ada kelanjutannya di masa depan itu adalah jurusan pendidikan katanya. Nah, menurut Ibu Faktul Ilma itu sendiri gimana sih untuk kita meyakinkan generasi muda ini harus benar-benar menjadi seorang pendidik yang mahir atau yang ahli di bidang ini? Benar. Ini saya wajib bercerita berarti ya. Dari usia remaja saya lulus SMA itu saya menjadi guru di pesantren Badal, guru pengganti itu awalnya. Itu saya juga nggak punya kompetensi.
akan tetapi apa ya, dunia pendidikan ini memang wajib ada dan wajib terus lestari ada. Nah, kalau menumbuhkan minat, kemauan itu kita harus apa ya, banyak-banyak menggali cerita dari sejarah perjuangan bangsa dulu gitu kan. Nah, saya karena suka dengan cerita-cerita kemerdekaan, perjuangan pahlawan itu, akhirnya karena saya manut sama guru, waktu itu pertama saya terjun ke MI yang dimiliki Yayasan Al Ittihad di Bandung itu, saya jalan kaki 6 kilo PP setiap hari. Dan itu saya gak digaji. Nah, memang apa ya? Ya ada rasa kayak, iya aku pengen jajan kayak temen yang lain, pengen ini. Kemudian kan tapi enggak, ternyata kebahagiaan itu bukan dari itu. Kebahagiaan yang pertama itu saya bisa diangkat menjadi guru. Kemudian yang kedua, saya punya seorang kiai yang mendorong saya jadi guru. Kemudian yang ketiga, ada lembaga pendidikan yang mau menerima saya. Ternyata ini sebuah rasa syukur yang tidak bisa digambarkan. Nah, hanya saya dibilangin gini, sampean jadi guru tapi gak dibayar, gak apa-apa. Jadi selama 2 tahun saya digaji, jalan kaki. Kenapa? Karena ternyata setelah itu Allah memberikan saya kuliah gratis itu tadi selama 4 tahun. Nah, dari situ saya masih belum punya ilmu tentang guru, RPP itu apa, saya tidak ngerti. Nah, karena pertama itu minat dulu, tumbuhkan minat dulu. Yang kedua apa ya, kita emang suka lihat film-film inspirasi waktu itu. Laskar Pelangi yang menjadi motivasi saya, film motivasi saya. Ternyata di daerah pinggiran Indonesia itu banyak sekali anak-anak Indonesia itu yang tidak punya pendidikan. Jadi di era saat ini mereka itu seperti di zaman peperangan, nggak ada guru. Nah ini ternyata guru itu sangat penting loh gitu kan. Nah dari itu saya nggak digaji itu nggak apa-apa, kalau sudah bahagia disebut guru, dipanggil bu walaupun belum punya anak, itu udah kebahagiaan yang sudah saya paksakan, bukan terpaksa ya, saya paksakan, saya suka gitu. Dan dari situ alhamdulillah gaji pertama itu dapat uang gambar biru itu 50.000, masya Allah, langsung jajan ke mall gitu. Tapi mallnya di desa ya. Nah itu alhamdulillah perjalanan itu saya menikmatinya. Jangan dirasakan. Kalau merasakan setiap apa yang kita alami itu pasti ada rasa sakit, sedih, itu yang dominan kan. Tapi ketika kita menikmati, beda ya merasakan sama menikmati. Kalau menikmati ada rasa sedih, kita anggap itu bahagia, lewat sudah sedih. Nah alhamdulillah dari 14 tahun itu Allah takdirkan di tahun 2021 saya dipanggil sertifikasi dengan perjalanan yang sangat rumit sekali. Mulai dari jam 5 pagi saya wajib bangun untuk ikut Zoom. Kemudian sampai zuhur istirahat sebentar, kita wajib ngerjain tugas, kemudian langsung latihan soal. Jam 12 malam jadwal yang terakhir, itu selama 5 bulan. Nah dari situ itu saya kok enak ya, dipacu tuh kayak seneng gitu. Kayak kan kalau kita lihat apa sapi yang membajak sapi kan, kalau nggak dikasih lecutan itu kan nggak semangat, entah kayak gitu. Nah itu alhamdulillah sekarang saya jadi kayak mencari tantangan gitu. S2 itu apa sih menurut orang-orang itu mahal gitu kan? Enggak, insya Allah ketika kita punya kemauan tuh pasti ada jalan. Nah insya Allah doakan bisa S3. Nanti apapun yang terjadi, entah omongan orang mau ini itu terserah, yang penting saya ingin menikmati rasanya dunia pendidikan yang sudah ada di Indonesia ini. Itu kan sampai S3 ya. Kalau kita melihat siapa itu namanya yang sekarang lagi viral di TikTok itu, dia punya gelar 45 itu. S1-nya berapa, magisternya, dokternya, itu gila bener itu ya, gila belajar gitu loh. Mau untuk belajar. Nah bener, tantangan ini harus kita cari gitu, nggak menjemput bola. Sebenarnya untuk naik ke jenjang pendidikan itu bukan hanya orang-orang yang pintar di bagian akademik, tapi benar-benar orang yang mau belajar, minat pertama. Iya, yang pertama minat. Oke, jadi untuk menjadi seorang guru atau pendidik ini, yang pertama adalah minat atau niat dari hati. Awal. Iya, niat awal
seorang pendidik yang benar-benar bermanfaat untuk orang banyak atau untuk peserta didiknya terlebih dahulu. Yang kedua adalah menikmati setiap proses atau setiap perjalanan yang atau rintangan yang ada, lalu diimplementasikan dengan sebaik mungkin dan disyukuri atas apapun dari perjalanan kisah itu, begitu ya. Oke, mungkin cukup bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Sama-sama, Sarjana Pendidikan dan guru profesional nih. Terima kasih untuk Ibu atas kesempatannya pada hari ini. Saya sangat bersyukur bisa berbincang tentang pendidikan dan generasi muda yang akan menjadi tantangan kita, khususnya di bagian pendidikannya. Mungkin itu saja untuk wawancara kali ini, untuk podcast atau bincang